warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Sobahul khair. Sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah bi khair. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama agar materi yang kita pelajari hari ini atau ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa lebih mudah dipahami dan lebih berberkah. Baiklah, doanya akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Al-Fatihah. Baiklah, adik-adik sekalian, apakah di antara adik-adik sekalian ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada Kak, Siska sakit. Oh, Siska sedang sakit. Baiklah adik-adik, karena salah satu teman kita sedang sakit sehingga tidak bisa mengikuti pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya ketika pulang sekolah nanti adik-adik menjenguk temannya yang sedang sakit, karena kewajiban seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya yaitu ketika mendengar kabar tentang temannya sedang sakit, seorang mukmin hendaknya menjenguknya untuk memberikannya hiburan agar temannya lekas sembuh. Bisa dipahami? Paham Kak. Ya, jadi nanti kalau pulang sekolah adik-adik bisa menjenguk Siska ya di rumahnya. Ya, baiklah. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kakak mau mereview atau merefresh ingatan adik-adik sekalian mengenai materi yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ada yang ingat apa yang kita pelajari pada materi sebelumnya? Saya Kak. Yang pertama adalah Madrasah Al-Hukumiyah, artinya sekolah negeri. Yang kedua Madrasah Ahliyah, sekolah swasta. Ketiga Ismu bil Kamil, nama lengkap. Dan keempat Hiwayatun atau hobi. Baik sekali, itulah tadi beberapa mufrodat yang telah disebutkan oleh temannya. Kakak anggap temannya itu sudah mewakili teman-teman yang lainnya bahwa materi kita pada materi sebelumnya itu sudah terpahami dengan baik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu adik-adik diharapkan mampu untuk membaca teks berbahasa Arab dengan baik dan benar sesuai dengan teks bacaan yang ada di buku yang masih berkaitan dengan materi at-ta'aruf, perkenalan. Dan juga selain adik-adik bisa membacakan teks yang berbahasa Arab tersebut, adik-adik juga memahami isi teks tersebut. Baiklah, langsung saja. Silahkan adik-adik bisa membuka buku paketnya pada halaman 5. Di situ terdapat bacaan mengenai seorang siswa baru yang bernama Ahmad. Kakak akan membacakan per kalimat pada teks yang ada di buku, kemudian adik-adik bisa mengulangi apa yang kakak bacakan. Bisa dipahami? Paham Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun tilmidun jadidun. Muhammadun tilmidun jadidun. Yata'allamu fi soffil ashiri. Yata'allamu fi soffil ashiri. Minal madrasati tsanawiyah. Minal madrasati tsanawiyati. Islamiyati al-hukumiyah. Al-Islamiyah al-Hukumiyah. As-salisati Jumbang. Salisati Jumbang. Jawa Syarqiyah. Jawa Syarqiyah. Wahuwa Qadimun min Badang. Qadimun min Badang. Sumatrah al-Gharbiyah. Sumatrah al-Gharbiyah. Wal'an Huwa yaskunu fi ma'hadi bahril ulumi fi ma'hadi bahril ulum al-islami Tambak Biros Jumbang Jawa Syarqiyah. Wa fi khilali waqtil istirahati
وفي خلال وقت الاستراحة يتعارف محمد يتعارف محمد مع بعض أصدقائه مع بعض أصدقائه الذين قد سبقوه قد سبقوه بالدراسة في هذه المدرسة، في هذه المدرسة ثم يقدم كل واحد منهم البيانات الشخصية فيعرف اسمه وعنوانه وهوايته والمدرسة التي تخرج فيها. وأخيرا يأتي دور محمد ليعرف نفسه فيقول اسمي محمد عنواني شاري إمام بنجل رقم 25 Badang Sumatera Al-Gharbiyah وهوايتي المفضلة قراءة كتب التراث الإسلامي وتخرجت في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الثانية بادang. وفي آخر كلامه يعبر عن سروره البالغ باللقاء مع أصدقائه الجدد الكرماء في هذه المدرسة. Baiklah adik-adik, sekarang adik-adik silahkan membaca ulang teks yang ada pada buku secara mandiri masing-masing di tempatnya, dan apabila ada kalimat yang tidak dimengerti oleh adik-adik atau kalimat yang adik-adik anggap susah, adik-adik bisa bertanya kepada kakak. Bisa dipahami? Paham, Kak. Nah, baiklah adik-adik, setelah adik-adik membaca teks qiraah masing-masing, di sini kakak telah menuliskan beberapa mufrodat yang kakak anggap masih baru bagi adik-adik. Yang pertama adalah as-soffil ashiri, yang kedua ada qadimun, yang ketiga yaskunu, yata'arafu, ba'di, daurun, yu'abbiru, dan sururun. Nah, adik-adik silahkan mencari arti kata mufrodat yang telah kakak tulis di kamus adik-adik masing-masing. Bisa dipahami? Paham, Kak. Nah, sekarang kita akan mengartikan bersama mufrodat-mufrodat yang ada di papan tulis. Kemudian adik-adik bisa mencocokkannya dengan terjemahan yang telah adik-adik didapatkan di kamus. Yang pertama adalah as-soffil ashiri. Jadi as-soffil ashiri itu adalah artinya kelas 10. Kemudian qadimun. Jadi arti qadimun itu kedatangan atau asal. Kemudian yaskunu. Yaskunu berasal dari sakana yaskunu yang berarti bertempat tinggal.
atau bisa dikatakan tempat tinggal. Kemudian yata'arafu. Jadi arti yata'arafu adalah memperkenalkan. Kemudian ba'di. Ba'di itu artinya adalah sebagian. Kemudian daurun artinya adalah giliran atau putaran. Kemudian yang terakhir adalah sururun yang berarti senang. Oke, baiklah adik-adik, silahkan mencocokkan arti mufrodat yang telah kita artikan bersama dengan terjemahan yang telah adik-adik dapatkan di dalam kamus. Nah, selanjutnya kakak ingin membagi adik-adik ke dalam beberapa kelompok. Kemudian dalam kelompok itu terdiri dari 5 orang siswa dalam satu kelompok. Adik-adik bisa berdiskusi mengenai arti terjemahan dari keseluruhan teks yang telah kita baca tadi. Setelah itu adik-adik bisa satu perwakilan dari tiap kelompok untuk mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi mengenai terjemahan dari teks yang telah adik-adik artikan bersama dengan teman kelompoknya. Bisa dipahami? Paham, Kak. Baiklah adik-adik, kakak rasa waktu untuk berdiskusi sudah cukup. Sekarang giliran tiap kelompok, perwakilan dari tiap kelompok untuk maju mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 saja. Silahkan kelompok 1. Muhammad adalah siswa baru yang belajar di kelas 10 MTS Negeri 3 Jombang, Jawa Timur, dan dia berasal dari Padang, Sumatera Barat. Dan sekarang dia tinggal di Pondok Pesantren Bahril Ulum, Tambak Biros, Jombang, Jawa Timur. Pada waktu istirahat, Muhammad berkenalan dengan sebagian temannya yang lebih dulu belajar di sekolah ini. Kemudian, tiap dari mereka menyediakan data pribadi sehingga mereka mengetahui namanya, alamatnya, dan hobinya, dan tamatan dari sekolah mana. Dan akhirnya, tibalah giliran Muhammad untuk memperkenalkan dirinya. Lalu dia berkata, "Nama saya Muhammad, alamat saya di Jalan Imam Bonjol, nomor 25 Padang, Sumatera Barat. Dan hobi saya membaca buku-buku sejarah Islam dan saya tamatan dari MTS Negeri Padang." Dan pada akhir pembicaraannya, dia mengungkapkan kesenangan yang luar biasa karena bertemu dengan teman-teman baru yang terkasih di sekolah ini. Baiklah, itulah tadi penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kakak beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silahkan kelompok 2. Muhammad adalah siswa baru di kelas 10 MTS Negeri 3 Jombang, Jawa Timur. Dia berasal dari Padang, Sumatera Barat, dan sekarang tinggal di Pondok Pesantren Bahril Ulum, Tambak Biros, Jombang, Jawa Timur. Pada waktu istirahat, Muhammad berkenalan dengan sebagian teman-temannya yang lebih dulu belajar di sekolah ini. Kemudian, setiap siswa memperkenalkan diri mereka sehingga mereka saling mengetahui nama, alamat, hobi, dan lulusan dari sekolah mana saja. Akhirnya, tibalah giliran Muhammad untuk memperkenalkan dirinya. Lalu dia berkata, "Nama saya Muhammad, alamat saya di Jalan Imam Bonjol nomor 25 Padang, Sumatera Barat. Hobi saya membaca buku-buku sejarah Islam dan saya lulusan dari MTS Negeri Padang." Pada akhir percakapannya, dia menyampaikan rasa senang yang luar biasa karena bertemu dengan teman-teman baru yang tercinta di sekolah ini. Penyampaian dari kelompok 2 juga sangat bagus sekali. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai dan kakak anggap bahwa adik-adik sekalian telah mampu untuk membaca teks berbahasa Arab dengan baik dan benar dalam hal ini mengenai materi at-ta'aruf. Dan kakak anggap juga bahwa adik-adik telah memahami makna yang terkandung dalam teks at-ta'aruf yang ada di buku. Dan kita juga mendapatkan mufrodat baru dari teks at-ta'aruf hari ini. Untuk memperdalam lagi pemahaman adik-adik mengenai materi kita hari ini,
pada halaman 5 terdapat terdapat kolom mengenai pendalaman materi. Di kolom ini terdapat beberapa pernyataan yang berkaitan dengan teks at-ta'aruf tadi. Nah, pada kolom di sampingnya adik-adik bisa menjelaskan apakah pernyataan yang di samping ini khoto au sahih, khoto salah au sahih atau benar. Jika pernyataan tersebut adik-adik anggap khoto salah, maka adik-adik harus menuliskan jawaban yang benar. Seperti itu. Bisa dipahami? Paham, Kak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi aqsamul kalimah atau pembagian kata dalam bahasa Arab. Nah, kata dalam bahasa Arab itu ada 3, yaitu ismun, fi'lun, wa harfun. Misalnya kata baitun yang artinya rumah. Nah, baitun ini kita akan identifikasi apakah dia masuk ismun atau fi'lun atau harfun. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi aqsamul kalimah, pembagian kata dalam bahasa Arab. Jadi kakak harap adik-adik sekalian bisa hadir pada pertemuan kita minggu depannya. Cukup sekian materi kita pada hari ini. Syukron ala ihtimamikum. Sukses selalu, ma'an najah. Marilah kita menutup pelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.